S-nya di sini sebagai rata-rata populasi, S-nya yaitu sebagai standar defisiensi sampel, dan N-nya di sini adalah jumlah datanya. Berikutnya ada independent sample t-test. Nah, digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen satu sama lain. Contohnya apabila kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara siswa laki-laki dan perempuan. Di sini ada rumus umumnya, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini langsung aja kita ke yang ketiga dari jenis uji T. Yang ketiga itu ada varied sample t-test. Nah, varied sample t-test ini digunakan ketika dua kelompok saling berhubungan atau berpasangan, misalnya sebelum ataupun sesudah perlakuan. Misalkan kita ingin mengetahui ataupun menguji apakah ada perbedaan berat badan sebelum ataupun setelah menjalani diet. Nah, ini kan memiliki hubungan ya, saling berhubungan. Di sini ada rumus manualnya juga, bisa dilihat. D-barnya itu sebagai rata-rata perbedaan pasangan data, SD-nya sebagai standar defisiensi perbedaan pasangan data, N-nya yaitu jumlah dari pasangan sampelnya. Lalu yang kedua kita masuk ke uji F. Nah, uji F di sini yang pertama ada uji F simultan regresi linear. Nah, uji F simultan dalam regresi linear digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji F itu menentukan apakah model regresi secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nah, uji F tadi digunakan dengan membandingkan variasi yang dijelaskan oleh model regresi dengan variasi yang tidak dijelaskan oleh model of error. Nah, jika hasil uji menunjukkan F hitungnya lebih besar daripada F tabel atau nilai signifikansi dari p-value-nya itu lebih besar, misalkan 0,05, maka model regresi dianggap signifikan secara simultan. Artinya ada pengaruh yang berarti dari variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini ada jenis-jenis dari uji F dalam regresi linear. Yang pertama ada uji F dalam regresi linear sederhana, dan yang kedua ada uji F dalam regresi linear berganda. Nah, untuk uji F dalam regresi linear sederhana itu digunakan ketika hanya ada satu variabel dependen. Lalu di sini untuk uji F dalam regresi linear berganda digunakan ketika ada lebih dari satu variabel independen dalam model regresi. Nah, uji F simultan dalam regresi berganda ini menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Syaratnya sama kayak tadi. Untuk melakukan uji F simultan itu yang pertama harus uji normalitas residual, yang kedua ada uji autokorelasi residual, yang ketiga ada uji multikolinearitas, yang keempat ada uji homoskedastisitas residual, dan yang kelima ada uji linearitas. Lalu jenis uji F yang kedua ada uji F dalam ANOVA. Nah, uji F dalam analisis varians ataupun ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata lebih dari dua kelompok sampel. Nah, untuk uji F dalam ANOVA ini ada one way ANOVA dan two way ANOVA. Syarat-syarat yang harus dipenuhinya sebelum melakukan uji F dalam ANOVA yaitu ada uji normalitas. Kayak tadi bisa menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk ataupun Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang kedua ada uji homogenitas. Nah, langsung saja nanti ke langkah praktikumnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Nah, langsung saja kita praktek uji F simultan dalam regresi. Nah, di sini ada soal seorang dosen di sebuah universitas ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika dalam mata kuliah kalkulus. Berdasarkan teori pendidikan, hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya motivasi belajar, gaya belajar dosen, dan ketersediaan fasilitas belajar. Dosen tersebut ingin mengetahui apakah ketiga faktor tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa.
Oleh karena itu, ia mengumpulkan data dari 40 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kalkulus di semester ini. Nah, di sini kita tuliskan pada variabel view motivasi belajar, yang kedua gaya belajar, dan yang ketiga fasilitas belajar, kemudian nilai. Kemudian di sini sudah ada datanya. Ada 40 data dari 40 mahasiswa. Kemudian yang pertama kita lakukan uji normalitas residual terlebih dahulu dengan cara klik analyze pada data view, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Lalu masukkan hasil belajar ke dependen. Hasil belajarnya itu nilai, kita masukkan ke dependen, dan variabel motivasi belajar, gaya belajar, dan fasilitas belajarnya ke dalam independen. Lalu kita klik save dan centang unstarted disease pada residual. Lalu klik continue dan oke. Maka akan menghasilkan residual baru pada data view. Ini di sebelah sini. Kemudian kita lakukan uji normalitas residual dengan cara klik analyze, kemudian deskriptif, kemudian explore, lalu masukkan nilai residual satunya itu ke dependent list. Kemudian kita klik plot, centang normality plot with test, kemudian continue, lalu oke. Nah, maka kita dapat melihat tabel uji normalitasnya, yaitu sebelah sini. Terlihat dari tabel uji normalitas nilai Six Shapiro-nya yaitu 0,145, yaitu memenuhi kriteria, yaitu kurang lebih dari 0,5, maka data tersebut lulus dari uji normalitasnya. Nah, selanjutnya kita uji homoskedastisitasnya, yaitu kesamaan varians residual atau uji Gleiser. Karena sudah mendapatkan nilai residual, maka kita lanjut ke step berikutnya. Kita kembali ke data ininya. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kita masukkan nilai residualnya ke dependen. Kemudian yang independennya sama, motivasi belajar, gaya belajar, dan fasilitas belajar. Kemudian langsung klik OK. Maka dapat dilihat uji homoskedastisitasnya, yaitu di sini terlihat dari tabel uji homoskedastisitas sudah memenuhi kriteria, yaitu lebih dari 0,5, maka data lulus dari uji homoskedastisitasnya. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi residual dengan uji Durbin-Watson. Dengan cara klik analyze, kemudian regression, kemudian linear.
ke kolom independen. Lalu klik as statistik, centang collinearity diagnosis, lalu klik continue, kemudian OK. Maka akan muncul hasil uji multikolinearitasnya, yaitu terlihat dari hasil uji multikolinearitasnya nilai toleransinya adalah lebih dari 0,1 dan nilai fifth-nya kurang dari 10. Dalam hal ini data tersebut lulus uji multikolinearitasnya. Selanjutnya kita laksanakan uji F simultan dengan cara klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Lalu ini masih sama, dependennya nilai dan independennya motivasi belajar, gaya belajar, dan fasilitas belajar. Kemudian klik statistik, centang R squared change, kemudian klik continue dan OK. Di sini terlihat dari tabel nilai sigma itu 397, yang artinya lebih dari 0,05, tidak ada pengaruh signifikan secara simultan. Maka dapat disimpulkan data di atas tidak memiliki pengaruh signifikansi secara simultannya. Itu contoh praktik dari uji F dalam simultan regresinya. Materi selanjutnya yaitu uji F dalam ANOVA dan uji 2 kelompok. Baik, seperti di dalam kita masukkan dulu data-datanya, dan ini sudah saya masukkan ya. Saya masukkan semuanya. Langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Tadi ke variable view dulu ya, dan terus pada kolom values itu kita masukkan. Nah, ini udah saya masukkan. Satu itu untuk konvensional, 2 untuk RMA, dan 3 untuk PBL. Nah, kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze, kemudian descriptive statistics, terus explore. Nah, ini yang hasil kita pindahkan ke dependent, kemudian pendekatan kita masukin ke factor list, kemudian klik plot. Nah, ini kita yang di checklist itu histogram, terus time and left, dan normality plot with test. Kemudian continue, klik OK, maka akan keluar. Nah, kita perhatikan tabel ini, test of normality. Agar jumlah datanya hanya ada 40, maka kita menggunakan uji normalitas Shapiro, Wilk, dan Kolmogorov-Smirnov. Pada uji normalitas Shapiro, Wilk, dan Kolmogorov-Smirnov terlihat bahwa nilai sig untuk melebihi 0,05, yang berarti nilai sig lebih dari 0,05, maka data tersebut lulus uji normalitas. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita klik analyze, terus confirming, kemudian on way ANOVA. Nah, pada langkah ini yang hasil kita ke dependent list dan yang pendekatan ke faktor. Kemudian klik option. Nah, ini yang dicentangnya homogeneity of variant test. Kemudian continue, lalu OK. Maka kita perhatikan yang tabel ini, test of normality of variance.
Nah, terlihat dari hasil tabel output ini, nilai signifikasi dan uji homogenitas adalah 0,877, di mana hal ini memenuhi syarat bahwa nilai signifikan harus lebih dari 0,05, maka data tersebut bisa lanjut ke ANOVA. Nah, kita perhatikan ANOVA ini. Nah, jika nilai sig lebih dari 0,0 maka 0,05, maka data tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian jika nilai sig kurang dari 0,05 maka data memiliki perbedaan yang signifikan. Sesuai dengan hasil tabel ANOVA, nilai sig dan uji ANOVA sudah memenuhi ketentuan, maka data melebihi perbedaan yang signifikan. Kemudian karena memenuhi uji ANOVA, selanjutnya kita uji post-hoc dengan cara kita klik analyze lagi ya. Terus confirming one way ANOVA. Post karena datanya homogen maka kita klik yang Benferoni. Nah, yang ini. Lalu klik continue, kemudian oke. Nah, maka tampillah tabel ini. Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka tidak memiliki perbedaan secara nyata. Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka data memiliki perbedaan secara nyata. Nah, sekarang mari kita simpulkan pendekatan konvensional dengan RMN tidak memiliki perbedaan yang nyata karena nilai sig-nya itu